Baru ditanya, panjenengan ini berdua dari mana? Terus ada tujuan apa ini ketemu sama ibu sendiri? Bu, mohon maaf sebelumnya, perkenalkan saya Anton dan ini kebetulan teman saya Rian. Maksud dan tujuan saya kesini ini terus terang aja Bu, saya ingin melakukan satu pesugihan. Kertas koran yang dari Ibu Sumiati itu berubah semuanya menjadi uang ratusan ribu. Uang 50 ribu dan 100 ribuan. Satu karung bisa dibayangkan sobat, itu kurang lebih sekitar 2 miliar. Tidak disangka dan tidak diduga, dari hasil uang balik pengembaliannya ini terkumpul sampai 15 juta. Satu bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Abah Agus di Mengulas Malam, mengulas tajam kisah misteri. Di kesempatan malam hari ini Abah sedang berada di Kalimantan Timur, tepatnya di Balikpapan. Ada satu kisah yang diceritakan langsung oleh salah seorang narasumber, yaitu sebut saja Mas Rian. Seluruh nama, karakter, serta lokasi kejadian ini sengaja Abah samarkan untuk menjaga satu privasi seseorang. Mas Rian menceritakan pengalaman apa yang pernah terjadi sama Mas Rian sendiri saat beliau ini kuliah di salah satu kota di Jawa Tengah. Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Mas Rian ini menceritakan apa yang dialami beliau kisaran tahun 2017, di mana seorang anak rantau dari Kalimantan Timur, dia melanjutkan studinya, yaitu kuliah di salah satu kota di Jawa Tengah. Dia ngambil tentunya sesuai dengan keinginan dari kecil, ini ngambil fakultas hukum. Nah, beliau ini disambil katakanlah kuliah, di sela-sela waktu luangnya untuk menambah katakanlah keuangannya, ini dia ikut kerja di salah satu kafe. Dia sendiri sebagai bartender. Dari mulai pukul 20.00 sampai 24.00 dia terus berjalan, Mas Rian sendiri. Dia betul-betul menikmatin apa yang menjadikan satu kerjaannya di bartender. Dengan kata lain, dia tidak ingin merepotkan kepada kedua orang tuanya di Kalimantan. Singkat cerita, karena banyaknya para pelanggan segala macam, ada salah seorang pelanggan Rian, sebut saja di sini adalah Mas Anton. Mas Anton ini bukan sehari dua hari ke tempat kafe Mas Rian bekerja. Ini hampir setiap malam dia nongkrong aja terus di situ. Nah, singkat cerita dia pun ngobrol, Mas Anton dengan Mas Rian. Mas, tinggal di mana? Oh, kalau saya sendiri sih asli dari Kalimantan. Mas sendiri? Oh, saya Anton. Mas gimana Mas? Saya sih kebetulan sih pendatang ini di Jawa Tengah tuh. Oh, ke situ. Dalam rangka apa ini? Emang kerja di sini? Ya sebetulnya ini untuk mengisi waktu aja lah. Saya sih kuliah di sini tuh. Ya setidak-tidaknya pingin memperbaiki lah tatanan ekonomi keluarga yang ada di kampung. Wah, luar biasa ya. Mas Rian, kenapa Mas Anton? Mas Rian tahu enggak wilayah ini? Mas Anton ini memberikan
kertas yang ada tulisan, dilihat sama dia. Oh ini sih saya pernah waktu lakukan kuliah kerja nyata KKN, ini saya pernah lakukan di daerah Wonosobo. Emang ada apa mas? Kalau berkenan Mas Rian bisa temenin saya enggak? Enggak apa-apa mas, tapi ya terus terang saja saya ambil off dulu. Kebetulan kalau malam minggu dan hari minggu itu saya tidak bisa libur. Liburnya paling saya hari Jumat. Nah setelah begitu disepakatilah Mas Anton sendiri minta tolong ke Mas Rian untuk menemani ke salah satu desa di Wonosobo. Tepat hari Jumat kisaran jam 9 pagi. Anton datang ke tempat kos-kosannya Mas Rian. Berangkat aja dia naik kendaraan roda 2. Singkat cerita sampailah di salah satu tempat yang dituju oleh Mas Anton. Nah di situ ternyata ada satu rumah. Rumahnya sendiri bukan gubuk, tapi ini sudah permanen. Mewah banget rumahnya pun. Diketuk aja pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 3 kali di assalamualaikum ada yang nyautin. Waalaikumsalam. Gak lama kemudian pintu pun dibuka. Ternyata itu ada perempuan usia ya kisaran 45 tahun lah. Masih kelihatan sih cantik itu ke situ. Gak lama Mas Anton langsung nanya, "Nun sewu bu, apakah benar ini Ibu Sumiati?" "Oh iya saya." "Nah dari mana?" "Enggak bu, saya ada keperluan buat ibu." "Oh silakan masuk." Masuk aja mereka. Anton sama Rian sendiri duduk. Baru ditanya, "Panjenengan ini berdua dari mana? Terus ada tujuan apa ini ketemu sama ibu sendiri?" "Bu, mohon maaf sebelumnya, perkenalkan saya Anton dan ini kebetulan teman saya Rian. Maksud dan tujuan saya kesini ini terus terang aja bu, saya ingin melakukan satu pesugihan." Begitu mendengar kata pesugihan, Rian yang ada di sebelahnya Anton terkaget ya pun. Karena selama perjalanan Anton itu tidak bercerita bahwa dia ada rencana untuk ketemu Ibu Sumiati sendiri untuk melakukan pesugihan. Cuma ya Mas Rian pun ya terdiam aja begitu. Nggak lama kemudian Ibu Sumiati pun menyampaikan ke Mas Anton, kalau misalkan tujuan dari Anton ke ibu untuk melakukan pesugihan, tentunya harus ada persyaratan yang harus sampean sendiri itu disiapkan. "Oh boleh bu, ini kebetulan kan masih sore gitu. Apa aja mungkin persyaratan bu?" Persyaratannya yang pertama adalah sampean harus siapkan pendupa. Nah terusan juga nanti minyak misik. Jangan lupa bawa ayam betina yang masih kecil. Nah terus juga jangan lupa nanti kembang segala macam. "Di mana bu nanti belinya?" "Nggak jauh, nanti dekat pasar di sinilah." Nah setelah selesai pembicaraan, Anton pun berangkat ditemenin Rian. Berangkat, setelah selesai pembelanjaan baru diserahkan ke Ibu Sumiati. Kurang lebih sekitar Bada Isya lah. Bada Isya ini mulai Ibu Sumiati masuk ke kamar tempat ritualnya dia. Mas Anton dan juga Rian pun ini diminta untuk masuk keduanya. Ibu Sumiati entah gimana itu membacakan mantra segala macam, agak sedikit samar karena bukan mantra-mantra Arab yang dia bacakan, semacam mantra-mantra kejawen yang Ibu Sumiati rapalkan sendiri. Setelah selesai ada kurang lebih sekitar 10-15 menitan lah, Ibu Sumiati itu mengambil ayam terusan direbus sama dia. Sama Ibu Sumiati direbus, ayam pun itu suruh dimakan oleh Anton. Rian hanya melongok saja.
Dia mau berucap seakan mulutnya ini terkunci. Mau bergerak sendiri seakan kedua kaki Rian ini sendiri seakan ada beban yang begitu berat. Dan terlihat, sobat mengulas malam, ayam yang sudah direbus tanpa bumbu, tanpa apapun, ini dimakan oleh Anton, terlihat jelas oleh Rian. Bukan ayam, tetapi anaknya Mas Anton. Rian hanya terpelongo, mau mengucap juga mulutnya seakan terkunci, mau bergerak juga susah. Dan terlihat, sobat, apa yang dibalik tubuhnya Mas Anton ini ada satu kehadiran sosok tinggi besar. Kalau dilihat secara kasat mata, ini Anton seakan yang makan. Tapi ternyata Mas Rian itu melihat dengan mata kepala sendiri satu sosok. Mas Rian berpikir, apakah ini mungkin yang disebut genderuwo? Itu dengan lahapnya dimakan oleh Anton. Ayam itu pun habis semuanya. Setelah selesai, Bu Sumiati mempersilahkan mereka untuk ke ruangan tengah lagi. Ngobrol segala macam. Gak lama kemudian Ibu Sumiati ini ngambil kertas koran. Dilihat oleh Mas Rian. Itu kertas koran diguntingin seukuran ya kayak uang aja. Itu diguntingin. Gak lama kemudian ada beberapa bagian kertas koran itu pun dibakar oleh Ibu Sumiati. Setelah selesai, kertas koran yang begitu banyak itu, yang hasil potongannya itu dimasukkan ke karung. Ibu Sumiati nyampaikan, nah Anton, karung ini nanti kamu bawa ke rumah dan simpan di bawah tempat tidur. Jangan pernah dibuka selama 21 hari. Oh, terima kasih Bu. Kalau seperti itu. Terus apalagi ini yang harus saya selesaikan Bu? Apa ada lagi? Cukup. Singkat cerita, mereka pun pamitan. Nah, sebelum pamitan itu, Ibu Sumiati ini memberikan selembar uang 100.000 lah. Itu dilipat, disampaikan, diserahkan ke Mas Rian. Nak Rian, Ibu ngasih uang nih ke kamu. Nanti belanjakan uang 100.000 ini dalam satu hari bisa dibelanjakan 11 kali. Tapi dengan catatan, jangan pernah beli air minum. Dan yang kedua juga, jangan pernah beli makanan atau minuman ke warung-warung kecil. Nah terus bagaimana Bu? Ya sudah, tinggal jalanin aja. Rian pun bingung, kok uang 100.000 disuruh belanjakan satu hari 11 kali. Cuma ya mau tanya juga ada rasa ketakutan segala macam. Cuma Ibu Sumiati menjelaskan, sudah pakai aja. Nah setelah selesai, mereka pun salaman dan pamitan. Pamitan pulang aja. Selama perjalanan, Mas Anton dan Rian pun ini pada berdiam awalnya sih. Hampir mendekati wilayah Semarang, baru Mas Rian ini nanya ke Mas Anton, Mas, kok sampean itu kok awal-awal gak kasih tahu ke saya kalau melakukan pesugihan? Ya itu tadi Mas Rian, mohon maaf saya, kondisi saya kepepet. Awal saya usaha sudah begitu banyak dan sudah begitu besar, tapi karena sesuatu hal tertipu, hancur usaha saya. Saya kepepet. Terima kasih sekali lagi atas bantuan kamu ya Mas Rian ya, bisa nemenin saya ke Mbok Sumiati. Enggak apa-apa Mas. Nah pulang aja mereka. Sampai di rumah, misa seperti biasanya sobat.
namanya juga anak kos-kosan, Mas Rian kepepet. Mas Rian kepepet, dia pun teringat apa yang disampaikan oleh Ibu Sumiati, bahwasanya uang 100.000 ini bisa dibelanjakan. Dicoba sama Mas Rian, belanja ke salah satu minimarket. Dia belanja rokok, belanja mie, dan belanja kopi. Pengembalian juga masih ada. Nyampe ke rumah, kopi direbus, air kan sudah ada nih di rumahnya. Nah, setelah selesai sambil ngopi segala macem, dia penasaran, ambil dompet lagi. Dan dibuka, uang 100.000 itu balik lagi. Tercengang dan kaget. Mas Rian sendiri terus terang aja, ini seperti ketiban rejeki nomplok. Dia bernafsu belanja terus-terusan. Dalam satu hari itu belanja sesuai apa yang disampaikan Ibu Sumiati itu sampai 11 kali. Rokok, mie, segala macam, kopi, segala macam. Tapi ya terus terang saja, kalaupun air minum itu tidak beli dari uang balik tadi. 1 bulan saja itu Mas Rian tidak disangka dan tidak diduga, dari hasil uang balik pengembaliannya ini terkumpul sampai 15 juta. 1 bulan. Stok makanan di kos-kosannya sendiri ini penuh. Gula pasir, kopi, rokok, segala macam, seperti mau jualan. Teman-temannya namanya juga orang-orang kos-kosan, orang mahasiswa itu pada datang segala macam. Hebat banget loh. Emang dapat kiriman dari orang tua? Mas Rian nutupin, betul saya dapat kiriman dari orang tua saya. Lo makan aja, minum kalau mau di sini. Jadi pada berdatangan. Nah, apa yang terjadi sobat? Seiring perjalanan waktu 2-3 bulan kemudian, Mas Rian sendiri namanya seorang remaja yang memang jauh dari keluarga, ini lagi kesemsem bahasanya itu. Dia punya pacar. Orang ya di Semarang dia. Pacaran, singkat cerita dia pengen healing atau jalan-jalan ke salah satu pantai yang tidak jauh dari kota Semarang tersebut. Nah, Mas Rian berpikir, saya akan pakailah uang 100.000 ini sendiri. Jadi sengaja Mas Rian sendiri ini hanya bawa uang 100.000 yang uang balik dari Ibu Sumiati. Dimasukin dompet. Selama perjalanan dia naik bis segala macam. Ada kelupaan. Namanya orang terkadang yaitu tadi lupa. Nyampailah ke salah satu lokasi wisata yang diminta oleh pacarnya Mas Rian. Pacarnya Mas Rian pun ini karena mungkin merasa kehausan segala macam. Mas, minta minum sih. Oh ya sudah, aku tak beliin dulu, kata Mas Rian. Dia belanja, beli minuman ke salah satu warung kecil di situ. Hanya beli es teh di situ tuh kan, pakai cup plastik seperti itu. Kasih aja uang 100.000. Beli 2. Terusan juga ada makanan, snack segala macem. Setelah selesai ada pengembalian aja. Berangkat sambil jalan segala macem. Ada kurang lebih sekitar 2 jam kemudian, Ibu Sumiati ini nelpon ke Mas Anton. Mas Anton? Oh iya Bu. Wonten apa Bu? Ya Bu, ada apa? Kata Mas Anton. Ini uang balik teman kamu si Rian ini kok ada di tempat ibu sekarang. Ini pasti ada yang gak beres. Waduh, terus gimana Bu? Kasih tahu cepet. Anton sendiri langsung nelpon ke Rian. Mas, sampean lagi di mana ini? Ini saya lagi jalan-jalan sama pacar saya. Sampean cepat balik. Temuin saya. Ada apa? Udah cepat balik aja. Sampai Mas Rian pun kaget ini. Yang tadinya dia pengen refreshing dengan pacarnya segala macem, karena ada telepon dadakan dari Mas Anton.
Ya pulang aja. Pulang, pacarnya pulang ke rumahnya, Rian langsung menuju ke rumahnya Anton. Ketemu, ada apa nih? Tumben telepon bikin kaget saya aja. Kata Rian ke Anton. Kamu tadi belanja pakai uang apa? Yang 100.000 itu, yang coba lihat. Begitu dilihat di dompetnya Rian itu tidak ada. Loh, kok ini nggak ada uang? Ada apa nih? Anton langsung nyampaikan, Ibu Sumiati itu nelpon saya. Makanya kamu saya telepon ke sini. Kamu telah melanggar. Terus gimana ini kalau begini? Kalau bisa sesegera mungkin kamu temui lagi Ibu Sumiati. Ketemuin lagi. Ya sudah. Terima kasih kalau begitu. Saya nanti atur waktunya aja lah. Kata Mas Ria. Singkat cerita pamitan pulang aja. Setelah pulang selesai. Karena kesibukan Mas Rian segala macam. Kuliahnya juga di bartendernya segala macam. Di salah satu kafe itu kan. Dia tidak sempat ke Ibu Sumiati. Nah kembali. Mas Rian pun kan penasaran ini. Penasaran. Apa yang dialami oleh temannya Anton. Datang ke sana kurang lebih sekitar 21 hari sesuai yang diminta oleh Ibu Sumiati ke Anton. Mas, ini sudah 21 hari loh. Oh iya. Coba lihat apa yang terjadi. Jadi Mas Anton pun ini langsung ke kamar tempat tidurnya dia. Karung yang awalnya isinya kertas koran itu diambil sama Mas Anton dan disaksikan oleh Rian pada malam hari itu. Ikatannya dibuka, begitu dilihat Rian dan Mas Anton pun terkaget, hampir pingsan. Kertas koran yang dari Ibu Sumiati itu berubah semuanya menjadi uang ratusan ribu. Uang 50.000 dan 100 ribuan. Satu karung bisa dibayangkan sobat. Itu kurang lebih sekitar 2 miliar. Setelah selesai, Mas Anton pun ini mau memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih kepada Rian yang telah mengantar. Nih, nanti ini buat kamu sebagian ya. Buat ya istilah mah sebagai tanda terima kasih. Oh, enggak, saya terima kasih, saya bukannya mau menolak, itu barangkali itu udah rezekinya kamu, saya enggak. Apa yang menjadikan rencana kamu sekarang apa Mas Anton? Kata Mas Rian. Oh saya sih terus terang aja, saya pengen usaha yang pernah saya rintis, usaha telah besar dan sempat saya ketipu, yaitu ayam potong saya. Saya pengen usaha seperti itu lagi, ayam potong, saya menyediakan telur segala macam. Jadi dari usaha itu. 1 minggu pasca usaha Mas Anton, apa yang terjadi? Ternyata Mas Anton ini punya anak satu-satunya, laki-laki, usia kurang lebih sekitar 13 tahun. Di saat dia pulang sekolah, nyebrang tertabrak oleh kendaraan mobil truk Fuso. Kepalanya pun pecah, berdarah segala macam. Taunya dari mana? Mas Anton itu setelah ada kabar dari salah satu rumah sakit. Dibawa aja ke rumah. Dibawa ke rumah. Rian karena ini teman dekat dengan Anton itu melihat dengan mata kepala sendiri. Begitu mayat anaknya Anton dibuka, terlihat jelas oleh matanya Rian satu sosok tinggi besar yang persis dilihat waktu saat ritualnya Mas Anton di Ibu Sumiati, sedang menjilati darah yang keluar dari anaknya Mas Anton. Mas Rian pun hampir muntah. Tapi karena banyak yang tajiah, dia pun menahan-nahan. Karena saking gak kuatnya, dia pun langsung
keluar ngerokok segala macam. Seperti layaknya umat muslim, jenazah dimandikan, dikafanin, disolatkan dan dimakamkan. Dilakukan sebetulnya si tahlilan 1 sampai ke 7 hari. Usahanya Mas Anton pun yang dilihat oleh Rian ini luar biasa. Ayam potongnya ini memang dia menguasai di salah satu pasar tersebut. Cuma yang sangat disayangkan, suksesnya Mas Anton ini menumbalkan anak kesayangan satu-satunya. Dan Rian sendirilah yang menjadi saksi hidup selama ini. Itulah sobat, satu kisah yang dibagikan oleh Mas Rian. Kita bisa ambil satu hikmah, kita ambil satu pelajaran dari cerita ini. Jangan pernah kita sendiri bersekutu dengan jin, setan, demit apapun juga. Perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sobat, jangan pernah ambil jalan pintas, jangan pernah ambil jalan sesat. Niscaya apa yang kalian lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun, geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.